Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan kepada kalian tentang analisis dari alat karakterisasi SEM atau Scanning Electron Microscopy. Sebelum lebih lanjut lagi, kita review kembali apa itu SEM ya dibandingkan dengan alat karakterisasi yang lain. Di sini terlihat bahwasanya ada optical microscopy yang hanya mampu untuk melihat senyawa atau material dalam ukuran mulai dari 10 meter sampai maksimal dalam skala milimeter. Kemudian ada scanning electron microscopy dan juga ada transmission electron microscopy, di mana keduanya memiliki kesamaan, sama-sama memiliki basic dari electron microscopy, tetapi perbedaannya adalah di SEM itu hanya mampu untuk melihat secara visual dan juga menganalisis ukurannya dalam skala mesoskopik ya. Kalau kita lihat di sini dalam skala mikrometer dan sampai ke skala nano. Tetapi di TEM di mana elektronnya ditransmisikan, diteruskan sampai ke dalam material tersebut, itu sedikit bisa untuk menganalisis struktur kristalnya, walaupun tidak sedalam XRD dalam menganalisis strukturnya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menganalisis hasil dari karakterisasi SEM, di mana kita akan menggunakan sebuah software yang kita kenal sebagai software Imagy. Baik, kita langsung membuka software Imagy. Kalian bisa mengunduh software ini secara free karena memang software Imagy ini gratis untuk di-download di Google ya. Ketik saja Imagy free download. Nah, kemudian ini adalah tampilan software Imagy ya. Jadi memang menunya itu walaupun kelihatan toolbar-nya kecil tetapi powerful sekali dalam hal menganalisis hasil dari SEM. Baik, kita langsung buka ya. Klik file, kemudian open ya. Saya langsung ke open recent saja supaya cepat. Nah, di sini ada sebuah tampilan dari gambar SEM ya. Kalau kita fullkan, ada beberapa catatan di sini ya, di mana mulai dari yang sebelah kanan ini adalah ukurannya 10 mikrometer ya, 10 mikrometer ini sepanjang garis ini. Kemudian ada identitas dari alat SEM yang digunakan ya, kebetulan ini dikarakterisasi di Universitas Negeri Malang ya. Kemudian ini ada waktunya, waktu karakterisasinya, kemudian ada voltage yang digunakan saat karakterisasi 30.000 kV, dan kemudian ada perbesaran yang dilakukan pada saat karakterisasi, yaitu 10.000 kali. Nah, saat karakterisasi kalian bisa request untuk berapa kalinya ya. Jadi bisa 5.000 kali atau mungkin lebih dari 10.000 kali, sesuai dengan request kalian, sesuai dengan requirements-nya. Baik, kemudian langkah selanjutnya setelah kita membuka gambar, pastikan dulu gambarnya memiliki mode 8 bit ya, karena kalau tidak 8 bit biasanya tidak akan bisa dianalisis threshold color-nya. Nah, caranya adalah dengan klik dulu gambar ininya ya, kemudian image, type. Nah, di sini klik 8 bit. Nah, di sini sudah terlihat 8 bit ya. Kalau ini belum kelihatan 8 bit ya berarti dirubah lagi. Baik, kemudian langkah selanjutnya adalah kita set scale ya. Set scale itu merupakan sebuah menu di mana kita akan mengkalibrasi skalanya. Nah, di sini kalau kita lihat dari hasil SEM-nya, ukuran sepanjang garis ini adalah 10 mikrometer. Maka kita perlu set scale-nya terlebih dahulu. Kita klik Analyze, Set Scale. Nah, ini scale yang currently ya, currently bawaan dari image-nya kita remove dulu, sehingga semuanya menjadi 0 semua. Klik OK. Baik, kemudian selanjutnya kita akan men-set scale
yang sebenarnya dari gambar ini ya, jadi bukan dari menu bawaannya Imagy. Caranya adalah dengan kita zoom dulu ya. Kita zoom dulu dengan klik kiri, kalau zoom out klik kanan. Ya, ini klik, ini bisa mengatur. Baik, kemudian kita gambarkan garis di sepanjang garis skala gambar SEM ini. Nah, kemudian dari garis ini kita set scale ya. Caranya set scale ya dengan analyze set scale, kemudian kita klik known distance, di mana known distance-nya ini adalah 10 mikrometer, atau kalau dijadikan nano jadi 10.000 nanometer. Kita klik 10.000, kemudian unit of length-nya kita ganti nanometer atau nm. Oke, nanti ininya akan berubah ya. Nah, kemudian kita zoom out lagi ke scale yang seawal tadi ya. Nah, kemudian di sini akan terlihat beberapa butiran ya. Ini adalah gambar hasil SEM-nya berupa butiran ya. Di mana di butiran ini, kalau kita lihat ada yang butiran kecil-kecil yang artinya dia lebih ke dalam, dan ada yang besar-besar yang artinya dia lebih keluar. Nah, kita pilih atau kita crop ya, di mana pemilihan crop ini penting untuk menentukan nanti kira-kira ukurannya seragam atau tidak. Nah, kita perkirakan yang background-nya sedikit mungkin. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada background hitam yang sangat besar ya. Kemudian jadi daerah sini mungkin tidak kita akan pilih. Kemudian di sini juga agak besar. Nah, kita pilih daerah yang dense ya, atau yang padat ya, lebih padat. Lebih padat itu artinya tidak ada celah kosong yang banyak di sekitarnya. Oleh karena itu, nah ini ya, kalau kita lihat daerah sekitar sini lebih dense atau lebih padat, nah kita pilih saja daerah situ. Nah, jadi setelah itu kita klik image dan kita duplicate. Oke. Nah, ini merupakan gambar duplikasi atau gambar hasil cropping yang tadi telah kita lakukan. Nah, dari gambar hasil cropping tentunya tidak sebanyak dari gambar yang sesungguhnya. Yang akan kita gunakan seterusnya hingga akhir adalah gambar yang hasil cropping ini. Nah, hati-hati ya untuk meneruskan ke menu-menu selanjutnya. Jadi kadang-kadang itu kalau kita nggak memastikan ngeklik yang mana, jadi kan ini ada dua gambar ya, ada gambar yang kiri, ada gambar yang kanan. Kalau kalian ngeklik di gambar yang kiri, gambar yang awal tadi, maka operasi untuk seterusnya itu nanti yang teroperasikan adalah gambar yang kiri. Nah, kebetulan kan kita mau mengoperasikan gambar yang kanan, yang hasil cropping tadi, maka pastikan bahwasanya kalian sudah mengklik gambar yang kanan, sehingga nanti langkah-langkah selanjutnya yang kita lakukan itu adalah mengenai gambar yang kanan. Baik, kita sudah klik gambar yang kanan, kemudian kita akan analyze partikelnya. Jadi di image ini ya, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan ukuran dari partikel-partikel yang ada di gambar tersebut atau gambar dari hasil SEM. Bukan hanya ukuran, karena ini partikelnya banyak ya, maka nanti kita akan mendapatkan distribusi ukuran. Jadi dari gambar ini kira-kira dari ratusan mungkin ya, ratusan partikel ini kira-kira setiap partikel itu ukurannya berapa. Nah, dari ukurannya berapa, nanti kita bisa mendapatkan hasil rata, atau mungkin kita juga bisa melihat distribusinya bagaimana. Jadi itu adalah tujuan dari software Imagy dari sisi semi kuantitatifnya. Nah, kita klik saja, kemudian sebelum kita analyze particles-nya,
kita perlu untuk mengatur warnanya. Nah, ini ya penting ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, masih ada background-background hitam yang nanti tentunya background hitam ini tidak akan kita ukur diameternya. Jadi yang akan kita ukur diameternya itu adalah yang kelihatan bulat-bulat seperti ini ya. Namun kalau kita perhatikan lebih jauh lagi ya, ada bagian bulat-bulat yang kecil-kecil ini ya, di background-background ini kecil ya, yang nanti harus kita sisihkan atau harus kita buang. Karena kalau nggak kita buang, itu nanti akan terukur diameternya. Nah, kalau terukur diameternya akan mengganggu distribusinya ya. Ini sangat besar, tapi yang tidak terukur ini yang hampir tidak kelihatan ini sangat kecil. Nah, jadi range diameter terbesar dan diameter terkecilnya itu jadi sedikit timpang ya. Jadi ada yang sangat besar sekali, ada yang sangat kecil sekali. Oleh karena itulah dari sisi colors balancing ya, atau nanti dari sisi brightness harus kita atur sehingga yang kecil-kecil itu sebisa mungkin tersisihkan. Ya, caranya klik image, kemudian mungkin langkah pertama kita atur brightness-nya dulu ya. Nah, di sini kita bisa atur brightness-nya dengan ya ini ya, di drag saja ke kanan atau ke kiri. Kita langsung atur brightness-nya saja. Nah, ini ya. Ini kalau kita ginikan maka hilang semua. Nanti jadinya yang terhitung diameter partikelnya yang tampak seperti ini. Sementara kalau yang tampak ini kan tidak mewakili semua semua partikel yang ada di gambar ya. Jadi kita kembalikan lagi. Nah, coba kita atur ininya ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita maksimalkan seperti ini, akibatnya apa? Akibatnya akan ada tumpukan antara partikel-partikel kecil dengan partikel-partikel kecil yang lainnya. Nah, kalau sudah menumpuk ini, menumpuk seperti ini, maka itu akan mengganggu perhitungan diameter partikelnya. Karena yang terhitung adalah diameter partikel gabungan antara yang kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada yang gabung ya antara yang besar ada dengan yang kecil-kecil ini jangan sampai terjadi seperti ini karena seperti yang saya katakan tadi, maka luas areanya atau diameternya nanti ya merupakan luas area gabungan antara yang kecil-kecil gabung dengan yang kecil-kecil atau yang besar gabung dengan yang kecil. Oleh karena itu, ini atur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi seperti itu ya. Kita mungkin kembalikan lagi seperti ini semisal. Oke. Saya pilih berhenti di sini. Kenapa? Karena ini ya, ini jelas sekali bagian yang putih-putih ini nanti adalah bagian yang kontras ini adalah bagian yang diukur diameternya. Sementara bagian yang sedikit lebih abu-abu itu nanti yang akan tersisihkan karena ini bagian yang sangat kecil sekali ya, seperti itu. Kita klik apply. Baik, kemudian kita adjust lagi threshold-nya. Nah, ini ya. Jadi kelihatan yang nanti akan diukur diameternya adalah yang berwarna merah. Sementara yang berwarna abu-abu tadi dan hitam ya, hitam ini background-nya itu tidak akan terukur diameternya. Jadi kita bisa atur lagi kira-kira dari sisi sini mana yang perlu kita buang dan mana yang kita perlu ukur diameternya. Kalau kita geser ke kiri ya jadinya hilang semua ya. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini jadinya balik seperti yang tadi sempat saya bahas.
akan terjadi gabungan-gabungan ya, akan terjadi gabungan antara partikel-partikel satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai hal ini terjadi, maka aturlah threshold-nya supaya tidak saling tumpang tindih. Nah, kalau digeser sangat ke kanan sekali, mungkin akan sedikit hilang tumpang tindihnya, tetapi akan mengurangi partikel yang akan diukur diameternya, sehingga bisa jadi diameter yang terukur itu tidak mewakili semua diameter, karena masih dominan yang ya 50-50 lah ya, antara yang besar sama yang kecil. Padahal kalau kita lihat dari gambar aslinya, yang kecil juga banyak. Maka ya kita atur sedikit lagi. Oke, kira-kira saya pilih di sini ya, karena partikel-partikel kecil juga sudah sebagian besar banyak terbawa, dan partikel besar juga, dan tidak ada tumpang tindih antara yang besar dengan yang kecil. Kemudian kita klik apply. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini adalah partikel yang nanti akan kita ukur diameternya, di mana terdapat eliminasi partikel yang tidak terthreshold tadi ya, yang berwarna abu-abu dan berwarna hitam sebelum di threshold. Jadi tadi kan sebelumnya berwarna merah ya, yang warna merah itulah yang nanti akan berubah menjadi seperti ini ya, menjadi berwarna hitam dan putih ini. Nah, jadi analisis dengan image ini disebut sebagai analisis semi kuantitatif ya. Ya, kenapa disebut semi kuantitatif? Karena disinilah skills untuk mengatur brightness dan juga threshold-nya itu berbeda-beda antara mungkin setiap satu orang dengan yang lainnya ya. Tetapi aturan pakemnya seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwasanya aturan pakemnya itu adalah jangan sampai terjadi banyak tumpang tindih yang menyebabkan menyatunya circle satu dengan circle yang lainnya. Baik, setelah kita apply, kemudian jangan lupa diklik ininya, karena kalau kita sudah ngeklik kotak gambar yang akan kita analisis, yaitu nanti akan dianalisis ya. Jangan sampai ngeklik yang gambar sini ya. Kita klik lagi, kemudian analyze particle. Nah, disinilah nanti kita akan menganalize partikelnya. Nah, di sini ada circularity ya. Circularity itu adalah tingkat, ini karena bangunnya lingkaran ya, circularnya ya. Jadi semakin tinggi circularnya, maka semakin besar peluang diameternya itu baik. Coba ini saya ganti